Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita berapa hari lagi sudah masuk bulan Desember. Jadi kita akan mengingat bagaimana Tuhan Yesus datang, dinyatakanlah kasih yang benar gitu. Bagaimana kasih yang benar itu sampai puncaknya mati di kayu salib tapi dibangkitkan Allah. Dan saya baca begini, judulnya bagaimana kita akan melihat kasih yang benar. Saya akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini sama dengan Yohanes 3:16, tapi ini suratan. Dengan yang demikian kita sudah mengetahui kasih yang benar, yaitu kasih Kristus. Itulah kasih yang benar. Oleh sebab ia sudah menyerahkan nyawanya karena kita. Maka patutlah kita pun menyerahkan nyawa kita karena segala saudara kita. Puji Tuhan. Kita tahu kasih yang benar itu adalah kasih yang rela berkorban, rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Ada pertukaran di sini. Harusnya kita yang mati, tapi Yesus yang rela mati karena dosa-dosa kita. Jadi kita melihat inilah kasih yang benar itu dinyatakan kepada kita. Jadi kita akan melihat ada 3 tanda kasih yang benar itu yang harus kita wujudkan. Yang pertama, ayat 10 dikatakan bahwa ada tanda anak Allah sama anak iblis. Dikatakan ayat 10, begini ditulis di ayat sebelumnya. Di dalam hal ini telah nyata anak Allah dengan anak iblis. Barang siapa yang tiada berbuat barang yang benar itu bukan daripada Allah. Demikian juga orang yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi tanda anak Allah itu melakukan yang benar dan mengasihi saudara. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kalau kita anak Allah itu harus hidup benar, karena tidak mungkin sebagai anak Allah diberi anugerah yang besar. Ini perpindahan dari status kita yang lama orang berdosa dan menjadi orang yang benar, yaitu oleh iman kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, kita pun diberi wewenang hak menjadi anak Allah. Dan ini membuat kita anak-anak Allah itu tandanya bahwa kita melakukan yang benar dan juga mengasihi saudara. Dan tanda yang kedua, bahwa kalau kita mengasihi saudara kita, itu tandanya kita sudah pindah dari kematian, dari maut kepada kehidupan. Kalau kita melihat, dikatakan ayat 13, saudara-saudaraku jangan heran, jikalau dunia membenci kamu, maka kita ini mengetahui bahwa kita lepas daripada mati, pindah daripada mati menuju hidup, dari maut kepada hidup, dari kematian kepada hidup, sudah pindah. Jadi karena kita mengasihi segala saudara, maka yang tiada mengasihi saudara masih tinggal dalam maut, masih dalam kematian. Jadi kita sudah diberikan hidup. Berarti kehidupan kita ini bukan hanya sekedar karena kita bernapas, tapi kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tentu kalau hubungan dengan Tuhan itu mengasihi juga saudara kita, karena dua sisi vertikal dan horizontal itu harus seimbang. Karena kita melihat di sini bahwa kita sudah pindah dari mati kepada hidup, maka kita mengasihi saudara. Tidak mungkin kita tidak mengasihi saudara karena kita sudah mengasihi Tuhan. Pindah dari mati kepada hidup. Jadi ini juga ditulis, siapa mendengar suaraku anak Allah dan percaya kepada yang mengutus aku, ia sudah pindah daripada mati kepada hidup. Jadi ini yang kedua, tanda bahwa kita itu anak Allah, yaitu melihat kasih yang benar, mengalami kasih yang benar daripada Tuhan Yesus, bahwa kita sudah pindah dari mati atau maut kepada hidup. Itulah tandanya, karena mengasihi saudara itulah tanda bahwa kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Jadi ini tanda kedua, karena kita mempunyai kehidupan maka kita dibenci oleh dunia. Jadi jangan heran, karena itu sesuatu yang lebih dahulu dialami oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, bahwa kalau kita mau melihat kasih yang benar itu, kita juga harus mewujudkan perkataan itu menjadi perbuatan. Karena perkataan itu adalah ungkapan yang keluar, tapi itu akan terujuk dengan perbuatan. Jadi kasih dalam perbuatan adalah tanda bahwa kita sudah melihat, sudah menerima kasih yang benar, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita akan melihat, dikatakan ayat 17, tetapi barang siapa yang berharta dunia dan tampak saudaranya di dalam kekurangan, lalu menutup pintu hatinya daripada orang itu, bagaimana boleh kasih Allah tinggal di dalam dia?
Jadi, hai anakku, janganlah mengasihi dengan perkataan dan dengan lidah, melainkan dengan perbuatan, dengan sesungguhnya. Jadi tanda yang ketiga bahwa kita anak Allah sudah melihat kasih yang benar daripada Tuhan Yesus mengalaminya, bahwa kita juga harus wujudkan perbuatan, bukan hanya perkataan. Jadi kalau ada kekurangan saudara kita harus wujudkan dengan uluran tangan sebagai tanda yang ketiga bahwa buktinya kita sudah melihat kasih yang benar, sudah melihat kasih Kristus, sudah mengalami. Jadi puji Tuhan, inilah yang disebut oleh tadi bahwa kasih yang benar itu sudah nyata oleh Yesus yang rela menyerahkan dirinya karena kita. Jadi kita melihat yang pertama bahwa kita akan melihat kasih yang benar itu, hidupnya benar dan juga mengasihi. Yang kedua, sudah tanda yang benar, bahwa tanda kita sudah melihat kasih yang benar itu, bahwa kita sudah pindah dari gelap atau dari mati kepada hidup karena kita mengasihi saudara. Yang ketiga, ada kasih dalam perbuatan. Kalau kita melihat kekurangan saudara kita, mari ulurkan tangan. Itulah tanda bahwa kita melihat kasih yang benar. Jadi puji Tuhan, mari kita berdoa bahwa Tuhan kiranya akan menolong kita untuk melakukan juga tindakan yang benar, dan itu adalah suatu bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima kasih yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami diberi Tuhan anugerah besar menjadi anak Allah, melihat bahwa kasih Yesus itu adalah kasih yang benar, yang rela berkorban. Begitu juga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, melakukan yang benar dan mengasihi. Kami walaupun dibenci dunia, tapi itu tandanya bahwa kami sudah pindah dari maut kepada hidup. Karena kami mengasihi saudara, dan juga kami bersyukur perkataan dan perbuatan itu seimbang, dan itu akan kami wujudkan bukan hanya perkataan tapi dalam perbuatan. Tolong kami Tuhan untuk mewujudkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.